Halo semuanya. Setelah kurang lebih 2 bulan, tepatnya di akhir April ini, akhirnya One UI 7 versi stable rilis juga nih untuk S25 series. Nah, gimana penggunaannya selama 2 bulan ini, gimana user experience-nya, ini yang akan kita bahas. Nah, pertama-tama disclaimer sedikit. Di sini saya bukan fanboy Samsung ya, ataupun fanboy buah-buahan atau brand-brand manapun. Murni di sini saya akan mengapresiasi hal-hal yang saya rasa baik, dan sebaliknya juga akan mengkritisi hal-hal yang saya rasa buruk. Terbukti dari video saya sebelumnya bagaimana saya mengkritisi kekecewaan saya pada saat unboxing S25 Ultra. Setelah 2 bulan ini, ternyata kekecewaan saya bukannya berkurang tapi malah bertambah. Nah, selain pada sebelumnya saya tidak mendapat benefit yang sudah dijanjikan seperti bonus saldo GoPay untuk pembelian warna eksklusif, bonus paket data eSIM Telkomsel, terus voucher 1 juta pembelian di aplikasi Samsung Shop, dan berbagai promo-promo awal Samsung Galaxy Gift Indonesia yang tidak bisa saya klaim dikarenakan unit saya yang belum datang dan jauh sekali keterlambatan pengirimannya dibanding jadwal semula yang sudah dikasih tahu mereka di awal. Hal itu karena kesalahan dari pihak Samsungnya sendiri ya, sehingga paket saya harusnya dilakukan 2 kali pengiriman. Padahal saat itu saya sudah melakukan pembelian di hari pertama, dan varian yang saya beli adalah varian tertinggi 1 terabyte. Ditambah lagi untuk Samsung Care Plus, ternyata jika melakukan pembelian di offline store, di sana bisa dapat free 2 tahun. Sedangkan yang saya dapat ini di 1 tahun. Cuma 1 tahun. Selain itu sampai sekarang, dengan waktu yang lebih dari 2 bulan yang saya tunggu ini, poin reward pembelian S25 Ultra saya belum juga muncul di aplikasi Samsung Shop. Mungkin itulah kekecewaan saya. Kita cukupkan, kita lanjut bahas langsung ke HP-nya. Nah, di sini saya pesan S25 Ultra varian warna eksklusif Jet Black. Cakep ya. Varian Jet Black yang saya pesan, yang varian 1 terabyte. Kenapa saya pesan 1 terabyte? Karena sebelumnya saya pakai yang 256 itu cukup cepat ya penuhnya. Saya yang seneng foto video, install aplikasi-aplikasi yang besar, game-game gitu, tapi nggak seneng ngapusin, jadinya 256 nggak nyampe setahun udah penuh. 512 juga cepet juga penuhnya, apalagi saya sekarang mau gabungin beberapa HP jadi satu, jadi ya udah saya beli yang 1 tera. Selain itu yang 1 tera juga cuma bisa dibeli waktu pre-order. Nah, hal pertama yang saya notice pada saat unboxing adalah terasa lebih ringan dan terasa lebih compact ini dibanding S24 Ultra. Padahal dari segi kenyamanan penggenggaman, karena bentuknya kotak, mungkin agak terasa lebih tajam ya dibanding S24 Ultra, karena S24 Ultra itu kan masih agak membulat di samping-sampingnya. Cuma dari segi compactnya, surprisingly terasa lebih compact dan lebih ringan. Yang terasanya lebih ringan, ini kan mengotak ya bentuknya dibanding seri-seri sebelumnya. Nah, ini pula yang sempet bikin saya bimbang untuk ikut PO, padahal kan PO kan rebutan ya. Aneh banget, Samsung harganya di atas 20 juta. Dari dulu pun yang seri Note 9 harganya 18 juta, itu aja udah mahal banget itu, dan itu habis dalam hitungan jam, harus nunggu restock. Nah, dari pengalaman itu jadinya varian 1 tera itu nggak menjamin nggak bakal dibeli walaupun paling mahal. Jadinya saya langsung ikut PO walaupun bimbang, karena waktu rumor-rumor sebelumnya S25 itu yang muncul gambarnya cukup jelek sih dibanding S24 Ultra, S23 Ultra, dan S21 Ultra gitu. Wajar sih rumor jelek, tapi kayaknya jelek banget waktu itu dibanding S24 Ultra, apalagi yang udah terbiasa dengan desain-desain Samsung seri Ultranya gitu yang not banget gitu. Apalagi ditambah lagi
fitur S Pen-nya yang rumornya ngilangin fungsi Bluetooth, dan ternyata terbukti benar, hilang fungsi Bluetooth-nya, malah hilang. Aduh, ada aja Samsung ini yang hal-hal yang sepele gitu malah dihilangin. Yang mana sebenarnya untuk S Pen ini di 30 hari pertama, karena saya memang ini ya seneng gambar, seneng coret-coret, jadinya S Pen ini langsung kepake sih di 30 hari pertama, dan berlanjut itu tiap hari saya pakai tiap hari, bukan kayak orang-orang yang memang perlunya cuma flagship terbaik gitu, sedangkan S Pen-nya jarang. Kalau saya memang kepake S Pen-nya, jadinya ya karena fitur Bluetooth-nya hilang, fitur gesture-nya hilang, terpaksa mereka memaksa saya untuk membeli wearable-nya, yang mana saya sebenarnya kurang suka pakai wearable yang harus dicas sehari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali aja saya malas, apalagi yang harus sekali sehari. Nah, apalagi kalau kita lihat di sini, selain terlihat biasa dari render, terlihat seperti HP murah yang tidak terkesan eksklusif seperti seri-seri Ultra sebelumnya. Yang menambah desainnya kurang bagus itu dari segi lensa kameranya ini. Terlihat seperti menggunakan pelindung lensa gitu, tempelan. Walaupun sebenarnya di channel Jerry Rig Everything pun pas dia coba congkel itu agak susah juga ya, tetap ya, walaupun ini tempelan. Terlihat seperti tempelan tapi tetap effort ekstra juga, sampai backdoornya ngangkat duluan sebelum lensanya lepas. Tapi untungnya setelah unitnya datang dan setelah penggunaan beberapa hari, malah kesan saya berubah dan rasanya malah terlihat fresh desainnya. Setelah saya gunakan beberapa hari, sekitar 1 minggu, itu malah jadinya S24 Ultra dan seri ke bawahnya terlihat lebih jadul. Mungkin karena ini baru, terkesannya yang desainnya beda jadinya agak jadul. Jadi untuk urusan desain saya rasa no komplain sih, walaupun saya sebenarnya senang HP compact, tapi ya ini jadinya saya lebih mengapresiasi seri Note atau Ultra yang lebih compact dan lebih ringan lagi. Nah, jadi kenapa saya baru melakukan review sekarang setelah kurang lebih 2 bulan penggunaan? Bukankah 2 bulan itu waktu yang cukup lama? Jadi ini dikarenakan software One UI 7 pada S25 Ultra saya rasa masih dalam tahap beta sebelumnya. Bahkan sebelum update ketiga atau 4 kali ya ini. Pokoknya update terakhir di akhir April tadi, security patch April. Untuk experience penggunaan di One UI 7 ini tidak lebih baik, tidak lebih smooth dibandingkan versi beta 4 pada S24 Ultra. Jadi versi yang katanya stable dalam tanda kutip di S25 Ultra ini tidak lebih baik daripada S24 Ultra. Nah, ini update terakhir ini. Yang paling terlihat itu dari segi animasi baterai pada saat plug-in charger, yang mana itu terlihat sangat choppy ya, patah-patah gitu animasinya. Tapi sekarang udah mendingan. Sudah banyak juga dibahas di forum-forum, coba kalian searching aja, itu banyak banget yang bilang ini kok HP flagship tapi animasinya kayak HP sejutaan gitu. Taunya ya memang versinya masih versi beta. Baru yang April ini yang saya bisa bilang kalau ini udah lebih stabil dibanding yang sebelum-sebelumnya. Nah, dari segi animasi dan fitur-fiturnya sudah sangat mumpuni ya. Sudah sat-set tanpa ada delay. Saya buka-buka aplikasi itu udah nggak pernah kerasa delay gimana-gimana sih. Sat-set aja bawa buka-bukanya, nggak ada masalah. One UI 7-nya enak. Dari segi baterai pun di update terakhir ini sudah bisa lebih baik dibanding versi-versi sebelumnya. Versi pertama itu sudah cukup lebih baik dibanding S24 Ultra, versi yang belum ada update. Tapi setelah itu ada update kedua, ketiga yaitu saya rasa baterainya mengalami penurunan, dan update yang April ini, update yang terakhir, nggak tahu nih ketiga apa keempat ini,
yang baterainya jadi lebih baik lagi. Ya gitulah kalau HP flagship ya, baru rilis aja udah berapa kali dapat update. Apalagi ini dijanjiin bisa sampai 7 kali major update. Nggak tahu itu, saya nggak pernah deh kayaknya pakai HP sampai selama itu. Tapi ya nice to have, siapa tahu ini HP bisa serve me well sampai beberapa tahun ya, bisa menghemat ratusan juta itu harusnya. Sampai kalau bisa sampai 3-4 tahun aja kan, kalau dihitung-hitung hemat 100 juta itu kalau harga HP-nya masih di kisaran 25 sampai 30. Bisa dibilang kalau menurut saya One UI ini UI UX terbaik dibanding handphone manapun. Nggak cuma Android ya, maksudnya handphone manapun, semua handphone termasuk iOS. Saya bilang terbaik di sini dari segi fitur dan kestabilan. Banyak orang yang bilang kalau wah ya iOS stabil, iOS aman. Oke, mungkin mereka terjebak pada masa lalu. Kalau sekarang, apalagi saya yang pengguna beberapa brand handphone, saya cukup meyakini kalau One UI ini masih yang terbaik dan paling minim bug dibanding semuanya, paling stabil juga. Yang paling mendekati dari segi fitur dan kestabilan, saya rasa cuma ColorOS sih di HP-HP OVO. FunTouch OS di HP-nya Vivo juga lumayan ya, belum bisa yang terbaik tapi ya lumayan ya. Kalau HyperOS jangan ditanya lah ya, itu cuma MIUI yang diganti nama Big No sih kalau saya. Kalau soal HyperOS udahlah. Berikutnya hal-hal yang sempat jadi bahan ejekan yaitu dari segi layar, yang mana spesifikasi layar S25 Ultra ini dalam tanda kutip hanya 8 bit, sedangkan flagship negeri Tiongkok sana sudah menggunakan layar 10 bit dan menawarkan tingkat kecerahan yang lebih tinggi. Untuk saya sebenarnya di mata saya sih nggak terlalu beda jauh ya 8 bit sama 10 bit. Padahal saya orang-orang yang termasuk bekerja di bidang seni ya, media gitu. Saya tiap hari berurusan dengan editing foto. Jadi kalau menurut saya malah di HP ini nggak terlalu kelihatan 8 bit sama 10 bit seperti orang-orang yang sering diperdebatkan di forum-forum online. Bahkan mereka mungkin gak nyadar fitur yang lebih penting daripada spesifikasi 10 bit, spesifikasi 8 bitnya yang diperdebatkan. Fitur yang saya maksud itu adalah fitur anti reflektifnya. Jika dibandingkan HP lain yang katanya yang mereka banggakan itu yang bisa sampai 3000 nits kecerahannya, sedangkan ini cuma 2600 nits. Nah, faktanya di luar ruangan anti reflektif ini sangat membantu, bahkan jadinya nggak terlalu reflektif ya. Coba ini ada lampu ya di sana ya, ini mungkin masih reflektif, cuma kalau kita bandingkan dengan HP lain, contohnya ini. Nah, ini HP gak usah jauh-jauh aja, ini sama Samsung juga nih. Tuh gimana reflektifnya dibandingkan S25 Ultra. Tuh. Sangat banyak meredam cahayanya ya. Ini kalau Xiaomi nih. Duh, sampai segitunya. Ya, nah kelihatan lah. Apalagi kalau di bawah sinar matahari atau di bawah cahaya yang terik itu, fitur anti reflektifnya sih bagus banget sih. Kalau menurut saya lebih berguna walaupun 2600 nit dibandingkan 3000 nits brand lain. Ini kan anti reflektif baru ada dari Samsung S24 Ultra, sekarang ada di S25 Ultra. Di atas kertas yang mereka tahu mungkin secara tingkat kecerahan ya 3000 nits lebih bagus, ada yang 4000 mungkin. Kalau ini cuma 2600 nits, tapi satu yang nggak masuk di spesifikasi di atas kertas, yaitu tingkat kecerahan yang lebih rendah. Nah,
Di HP ini kalau mau nurunin tingkat kecerahannya, kalau misalkan mau pakai di malam hari di ruangan gelap, itu bener-bener kayak mati gitu. Tuh lihat, tanpa pakai mode penggelap dan lain-lain, itu udah bagus banget ini. Jadi sebenarnya lebih kepake itu kalau menurut saya dibanding kecerahan maksimum, karena kecerahan maksimum itu kan cuma di atas kertas, faktanya pas sudah digunakan di luar ruangan dibandingkan secara langsung itu nggak sebegitunya beda. Yang jadi masalah di HP yang memang ya anti reflektifnya membantu, tapi yang jadi masalah mencari anti goresnya. Saat ini saya cuma pakai anti gores Samsung, itu plastik biasa ya, ini screen protector, harganya 350, cuma dapat 2, bukan yang kaca. Sudah mulai ada goresan. Kenapa saya pakainya Samsung dan cukup mahal? Sebenarnya gara-gara di brand lain itu saya nggak nemu yang bisa tetap ada anti reflektifnya. Malah cuma Samsung yang punya anti reflektif ini. Jadinya kepaksa saya harus beli Samsung lagi. Mungkin teman-teman kalau ada yang punya tempered glass ya, yang bukan plastik kayak gini, boleh ditulis di kolom komentar yang ada fitur anti reflektifnya yang nggak ngilangin anti reflektifnya. Berikutnya ini mungkin seri Samsung pertama, seri flagship Samsung pertama yang saya gunakan tanpa, maksudnya nyaman saya gunakan tanpa harus mengaktifkan terus-menerus layar Quad HD-nya. Nah ini, kalau saya mau pakai misalkan mau lebih hemat ya, saya nggak apa-apa di seri ini pakai FHD. Kenapa nggak apa-apa? Sebelumnya kan saya udah terbiasa dengan layar 2K Quad HD gitu. Nah, karena di Samsung S25 Ultra ini ada fitur Pro Scaler yang mana walaupun pakai Full HD tapi layarnya lebih tajam dibanding layar-layar Full HD lainnya, dan itu sudah terlihat sih, kerasa saya bandingin di sini dibanding HP-HP lainnya. Selain itu, kalau mau menghemat baterai pun di sini bisa sampai 1 Hz refresh rate-nya. Jadinya bisa hemat banget sih kalau 1 Hz. Kalau kita nggak pakai gini kan statis, dia cuma nampilin 1 Hz. Adaptifnya sampai 120 Hz. Jadi kalau kita buka video, dia cuma jalan, kalau videonya 30 frame per second cuma nampilin layar 30 Hz gitu. Itu juga sih kelebihan One UI 7. Kalau HP-HP lain banyak yang bisa nawarin 100, 120, 90 Hz, tapi cuma bisa di home screen, sedangkan di One UI ini bisa ngasih 120, 90 Hz di aplikasi manapun, termasuk di YouTube, Instagram gitu. Ngomong-ngomong soal baterai, hal ini juga yang jadi sasaran kritik dikarenakan daya baterai S25 Ultra di atas kertas tidak ada peningkatan kapasitas. Tetapi in real life, dengan masih mengandalkan baterai 5000 mAh ini ya, saya dengan pede menggunakannya seharian penuh. Bahkan dengan pemakaian saya belum pernah habis dalam 1 hari penggunaan. Rata-rata karena saya menggunakan 2 HP, di sini catatannya cuma 50% penggunaannya. Tapi kalau cuma pakai 1 HP ini dan penggunaan 2 kartu SIM, itu sehari pun nggak habis. Dicabut jam 7 pagi, jam 10 malam itu masih tersisa sekitar 20-15% dengan SOT 7-8 jam kalau pakai kartu ya. Kalau pakai jaringan data. Tapi kalau koneksi wifi, SOT-nya bisa sampai 9-10 jam. Saya juga jujur agak kaget juga. Ini 5000 mAh flagship bisa segitu gitu. Mungkin angka hanyalah angka ya. Soalnya kalau bisa sampai 9-10 jam di flagship lain dengan daya baterai 5000 sampai 5800, 5600 sampai 5800 mAh, ini kurang lebih aja sih jadinya. Coba kita lihat di mana ya. Nah di sini. Kalau kita lihat harian penggunaan
Nah ini banyak yang standby ya, tuh 60% di 3,5 jam. Di 50% ini ada yang 5,29 jam, ini pakai wifi ya, jadi bisa tembus. Kalau sisa 15% itu tembus 10 jam, 9,5 sampai 10 jam kemarin di sini. Terus ini mungkin juga faktor kombinasi dari One UI 7 ya, disandingkan dengan Snapdragon 8 Elite for Galaxy yang memberikan efisiensi daya dan performa yang baik. Nah, dari segi performa mungkin ini hal yang paling nggak perlu kita bahas sih. Kalau baterai tadi mungkin ya karena kurang dibanding flagship lain, yang lain 5600, 5800, bahkan ada yang 6000. Sedangkan Samsung masih berkutat di 5000, tapi nyatanya masih bisa bersaing, comparable lah dengan 5600 dan 5800 Yamaha brand lain. Nah, kalau dari segi performa, nah untungnya iya, ini bukan hal yang mengejutkan juga karena pasti setiap tahun ada peningkatan. Di Samsung ini juga mereka masukin peningkatan di chipsetnya yang juga menggunakan Snapdragon 8 Elite, Snapdragon 8 Elite. Di Snapdragon 8 Elite ini performanya sebenarnya saya nggak seneng bahas di HP flagship ya karena ya gitu-gitu aja, sudah pasti ngasih performa terbaik. Dan di One UI 7 ini karena One UI dengan kestabilannya juga jadinya nggak pernah ketemu adanya delay ataupun frame drop ya. Saya buka itu cukup cepat, nggak masalah sebenarnya tuh. Untuk performanya ya cukup cepat sih, nggak jadi masalah, nggak pernah adanya delay, nggak pernah nemu frame drop, sat-set banget lah, dengan animasi yang sangat smooth juga. Kalau saya bilang nggak ada masalah-masalah yang gimana-gimana tuh, animasinya cukup baik. Dan untuk urusan multimedia, speakernya bisa saya bilang ini speaker yang terbaik di antara semua HP yang pernah saya gunakan. Di sini mantap lah, nggak ada, sementara ini nggak ada yang lebih baik, termasuk saya bandingin dengan 16 Pro Max atau HP-HP Cina lainnya, HP-HP Tiongkok. Yang ingin saya highlight di sini mengenai performanya lebih kepada manajemen suhu perangkat. Jarang sekali pada penggunaan saya pribadi merasakan adanya panas pada HP ini. Sejauh ini yang bisa bikin HP ini terasa sedikit hangat ya, cuma sedikit hangat, bukan panas, adalah saat merekam video 4K atau 8K yang cukup lama. Selain itu, untuk penggunaan daily tidak pernah terasa panas, termasuk saat bermain game. Padahal jika kita lihat secara performa benchmark, prosesor Snapdragon 8 Elite ini menawarkan peningkatan performa yang cukup jauh dibanding seri sebelumnya. Bahkan untuk editing video di aplikasi mobile bisa bersaing loh, bisa lebih cepat dibanding iPad Pro dengan chip M2. Karena saya banyaknya ngedit di iPad sebenarnya. Peningkatan performanya di sini cukup jauh dibanding SoC yang hanya satu seri sebelumnya, Snapdragon 8 Gen 3 di S24 Ultra. Cukup jauh, 30-40% lebih peningkatannya malah. Harusnya itu biasanya kedua generasi baru selisihnya segitu, sedangkan ini baru satu generasi udah segitu selisihnya. Ini sama kayak 8 Gen 2 yang kemarin sih, yang lompatan performanya cukup signifikan dibanding 8 Gen 1. Nah, terakhir kita bahas soal kamera. Kita bahas soal kamera. Overall secara spesifikasi sih sebenarnya tidak banyak berubah dari seri sebelumnya. Masih menggunakan sensor utama 200 megapiksel, terus 3 kali telefoto dengan 10 megapiksel, terus lensa periskop 5 kali 50 megapiksel, dan satu-satunya yang baru yaitu upgrade lensa ultrawide ke 50 megapiksel. Samsung untuk urusan kamera ultrawide, atau yang kebanyakan orang sering nyebutnya lensa 0,5 katanya, dari seri S10 pertamanya kan, itu kan dari seri S10, S10 pun di 2019 menurut saya selalu menjadi yang terbaik tiap tahunnya dibanding dengan iPhone di tahun yang sama.
Nah, lensa ultrawide ini seringkali jadi lensa paling lemah dibanding lensa-lensa lainnya. Jadi jika lensa ultrawide-nya saja sudah bagus, maka sudah pasti lensa-lensa lainnya lebih bagus lagi sih. Harusnya gitu. Kalau saya sih lumayan penting lensa ultrawide ini dibanding lensa-lensa lainnya. Karena yang paling ketara dibanding brand-brand lain itu ya lensa ultrawide-nya. Kadang perubahannya dari lensa utama ke lensa ultrawide kadang cukup jauh selisihnya, apalagi di video. Nah, nggak hanya untuk foto ya, untuk video pas kondisi low light, satu-satunya kamera ultrawide yang menurut saya masih bagus dan minim noise untuk perekaman video baru di S25 Ultra ini sih. Nggak jauh loh selisih perubahan lensanya dari 0,6 ultrawide 1 sampai ke 5. Ganti lensa 3, ganti lensa lagi 2, ganti lensa sama dengan 1, 06 ganti lagi. Nah, untuk lensa utama mungkin masih so-so lah dengan iPhone untuk urusan video, tapi ya kalau udah dipindah ke lensa ultrawide, kalian tahu lah gimana perubahan noise-nya, gelapnya di HP-HP lain termasuk iPhone. Kalau untuk foto masih comparable lah, mungkin lebih bagus sih untuk foto di lensa utama, tapi kalau video mungkin lebih baik di iPhone lensa utamanya ya. Kalau lensa zoom dan seterusnya ya udah, ini mah untuk foto atau video udah lebih bagus sih dibanding iPhone. Untuk urusan mic saya rasa Samsung udah nggak perlu didebatin juga, bahkan dari seri termurahnya sekalipun mereka tanpa kompromi ngasih kualitas mic terbaik. Sudah terkenal lah, bahkan di banyak reviewer lain pun setuju kalau mic dari Samsung itu mau seri terendah pun ya tanpa kompromi mereka. Tapi kalau mau perbandingan kamera dengan iPhone 16 Pro Max boleh di vote di kolom komentar. Nah, untuk lensa utama dan dua lensa zoomnya itu dari segi foto bisa dibilang Samsung cukup tertinggal dari flagshipnya Tiongkok seperti Oppo, Vivo gitu. Algoritma yang diberikan Samsung memang sudah sangat bagus, tetapi dengan faktor hardware yang tidak lebih baik dari mereka, flagship Tiongkok seperti Oppo, Vivo itu bisa menawarkan hasil akhir yang lebih baik kalau menurut saya dengan untuk foto ya, karena mereka juga hardware-nya jauh lebih besar dibanding seri Samsung. Tapi nggak sejauh itulah ya. Kalau berdasarkan mata saya, sebenarnya anggaplah Vivo, Oppo itu lensa utama dan periskopnya dapat nilai 97 sampai 98/100. Nah, sedangkan Samsung ini ada di level sekitar 94 sampai 95/100 gitu. Minim di bawahnya, tapi tetap aja tidak lebih baik dari itu. Yang anehnya itu mereka itu dari brand-brand Tiongkok menggunakan lensa buatan Samsung, HP9 kalau nggak salah, itu lensa periskop buatan Samsung 200 megapiksel, udah terbukti bagusnya gimana di Vivo X200, di Oppo X8, Find X8 itu kan bagus tuh, tapi mereka sendiri nggak pakai ini. Alasannya karena buat jaga desainnya katanya. Ya seperti yang kita tahu di brand-brand Tiongkok itu kan pakai kamera BAM yang gede itu sampai bisa setengah HP-nya udah tingginya gimana gitu, bulat gede di sini. Untuk foto gitu ya kalah ya, tapi kalau untuk video beda cerita. Stabilitas dan noise handling di S25 Ultra menurut saya masih lebih baik daripada brand-brand Tiongkok tadi. Jadi untuk kamera lebih pilih mana? Lebih baik foto atau video? Saya rasa tidak perlu diperdebatkan lagi ya. Semuanya sudah bagus, tinggal kembali ke preferensi masing-masing. Kemudian untuk algoritma pemrosesan, pemrosesan gambar, saya termasuk orang yang tidak suka gambar dengan pemrosesan artifisial ya sebenarnya. Tapi menariknya di S25 Ultra ini terdapat pilihan pemrosesan gambar yang dari mana ya? Di sini Advanced Picture Option, bukan, di Intelligent Optimization. Nah, ini
terdapat pilihan minimum, medium, dan maksimum. Setelah saya bandingkan ketiganya sudah pasti maksimum lebih baik. Cuma yang bikin saya kaget, ternyata saya cukup suka dengan hasil maksimumnya, walaupun saya orang yang gak suka artificial. Karena gini, hasil dari maksimumnya, selain peningkatan yang cukup berbeda dibanding medium dan minimum, hasilnya pun bisa dibilang masih natural, masih bagus, masih hingga terlalu artificial hasilnya. Bahkan dibanding S24 Ultra sekalipun, ini hasilnya beda. Gambar yang dihasilkan masih terlihat natural, selain sudah pasti lebih baik dengan opsi yang di bawahnya tadi ya. Kameranya kan sebenarnya sama dengan S24 Ultra, tapi hasil yang diberikan S25 Ultra ini cukup berbeda dan bisa dibilang lebih baik dibanding S24 Ultra. Bahkan pada lensa ini ya, lensa 3 times, lensa 3 kali zoomnya, yang mana ini lensa terjeleknya sih, lensa paling lemahnya di S25 Ultra ini tetap bisa lebih baik dibanding dibanding 3 kali zoom di S24 Ultra. Nah, mungkin itu saja ocehan-ocehan saya mengenai S25 Ultra setelah kurang lebih 2 bulan pemakaian. Apakah ada handphone lain yang lebih baik? Pada beberapa bagian iya, ada yang lebih baik. Bahkan HP-HP lain bisa menawarkan hal yang lebih baik pada beberapa bagian dengan harga yang lebih murah. Terus apakah saya menyesal mengeluarkan uang hampir 30 juta untuk S25 Ultra dibanding HP lain? Saya rasa ya masih terlalu mahal sih dibanding dengan brand lain, terutama brand-brand Tiongkok. Tapi jika harganya sama, misalkan harganya sama-sama 20 juta, Samsung, Vivo, Oppo gitu, apakah saya akan memilih brand lain? Saya rasa banyak orang akan tetap memilih Samsung ya. Mungkin dari segi kestabilitasan softwarenya, kenyamanan penggunaannya, atau merasa lebih awet dan lebih terjamin. OS-nya pun lebih lama sih update-nya. Oke, sekian dari saya. See you around.